Halo guys, selamat datang kembali di vlog aku. Hari ini aku mau ajak jalan-jalan kalian ke Kuala Lumpur. Sebelum kita mulai, boleh dong di-subscribe dulu. Nggak usah lama-lama, let's go. Rp16 dari hotel, kita tiba di tujuan pertama kita, Batu Cave. Dek, kuat nggak nih ntar nih? Kita sampai sana tuh. Tuh tangganya tuh. Kuat nggak? Sekarang aku lagi ada di salah satu ikon wisata paling terkenal di Malaysia, yaitu Gua Batu atau Batu Caves. Tempat ini nggak cuma indah, tapi juga punya nilai sejarah dan budaya yang kuat banget. Yuk, kita jalan-jalan. Awas diberakin loh. Ternyata banyak kembangan koko. Nih, ini kembangan koko semua. Mi, kamu kuat Mi? Tuh, jeng jeng. Buat masuk ke gedung utamanya, kita harus naik tangga sekitar 272 anak tangga yang warna-warni ini. Lumayan bikin ngos-ngosan, tapi pemandangannya keren dan vibes-nya juga unik banget. Kita akan coba naik, nggak tahu Lina sama anak-anak udah naik. Kita coba. Di sini nggak boleh pakai celana ketat, celana pendek, sama apa? Rok. Jadi pakai celana panjang ya agak kelonggaran. Kalau kamu pakai celana pendek nih pakai scarf nih. Tuh harganya 10 sama 4 ringgit. Nah yuk. Awas Dek. Pegangan ya Dek. Pegangan Dek. Hati-hati ya, pegang, lihat-lihat bawahnya, lihat-lihat. Di depan sini juga ada patung Dewa Murugan. Tingginya sekitar 40 meter, jadi salah satu patung tertinggi di dunia. Malaysia boleh bangga nih sama ini. Tuh anak kuat banget tuh anak tuh. Lihat tuh. Tuh. Tadi kita udah ngos-ngosan dia masih sampai atas. Masih aja. Kita berdua udah ngos-ngosan. Ini dia. Joget-joget. Tuh. Nggak ada capeknya bocah. Lanjut. Sedikit sejarah nih. Gua Batu awalnya terbentuk dari bukit batu kapur yang umurnya diperkirain 400 juta tahun. Pada akhir abad ke-19, gua ini mulai dijadikan tempat ibadah umat Hindu, terutama untuk pemujaan Dewa Murugan. Sampai sekarang, Batu Caves jadi pusat perayaan Thaipusam, festival besar yang dihadiri jutaan orang setiap tahunnya. Nama Batu Cave sendiri diambil dari Sungai Batu yang mengalir di dekat sini, dan juga dari Bukit Batu Kapur yang jadi lokasi guanya. Jadi batu di sini benar-benar merujuk ke alam. Hebat, hebat. Nanti kita ke Churro itu. Apa
Hebat, hebat. Bisa. Ini ada souvenir ya. Kalau mau belanja souvenir. Tuh. Boleh kok. Oh, tapi no shoes. No shoes. Di situ yang no shoes, di sini boleh. Jangan masuk situ. Ya coba kita lihat. Di dalam guanya suasananya sejuk, luas, dan terasa sakral banget. Teng 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 teng. Batu Cave bukan cuma tempat wisata, tapi juga simbol sejarah, budaya, dan kepercayaan. Kalau ke Malaysia, tempat ini wajib masuk bucket list. Kenapa? Ya, ntar kita ke sana.拍半身就行了，拍上半身就行了。 Iya. Jadi ini salah satu kuil Hindu di Kuala Lumpur. Kalian harus datang deh. Itu bagus banget, dia punya goa-goanya. Dan yang surprisingly ya, free, nggak dipungut bayaran kecuali kalau kamu pakai celana pendek. Rok itu buat sewa scarf 10 sama 4 ringgit. Tapi kalau pakai celana panjang kayak gini tuh masuknya free. Bagus banget. Harus kesini. Capek banget naik turun tangga. Ini nih nggak ada capeknya nih katanya nih. Nggak capek banget. Pastiin kamu udah sarapan kalau kesini, karena kamu bakal olahraga kardio. Kita lanjut ke destinasi berikutnya. Sekarang aku lagi di Petronas Twin Tower, ikon paling terkenal di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini fakta unik yang jarang orang tahu. Pembangunan gedung kembar ini ternyata jadi semacam ajang kompetisi antara dua kontraktor dari negara berbeda. Tower 1 dibangun oleh kontraktor dari Jepang. Tower 2 dibangun oleh kontraktor dari Korea Selatan. Keduanya berlomba menyelesaikan tower masing-masing dengan cepat dan rapih. Bahkan katanya tiap hari itu mereka saling bandingin progres pembangunannya. Akhirnya kontraktor dari Korea Selatan berhasil menyelesaikan towernya sedikit lebih dulu. 21 ringgit dari Temple ke Petronas Tower. Destinasi kita yang kedua. Capek nggak, Dek? Enggak. Ini anak nggak ada capeknya, tau nggak? Ini sih cuman ya, karena kita belum pernah ke Malaysia kalau belum pernah ke Menara Kembar Petronas. Habis ini kita mau makan nasi kandar pelita yang terkenal di Kuala Lumpur. Come on.
Jadi kalau teman-teman mau foto-foto di Petronas Tower itu nggak perlu ke dalamnya sebenarnya. Itu di luarnya juga banyak spot-spot untuk foto. Tuh kayak di sini tuh. Tuh. Dari KLCC kita tinggal jalan kaki 5 sampai 10 menit deh ke Nasi Kandar Pelita. 24 jam coy. Tuh. Nasi Kandar di sini, Mi. Mi. Ini nasi kandar, ayam sama sayuran. Aku minta yang direkomendasin sama dia. Sama dia punya bumbunya juga minta direkomendasiin mana yang lebih enak. Ini ayam, yang itu Lina ikan. Kita cobain aja. Kirain pedes ya, ternyata enggak gitu. Jadi lebih pedes Padang sebenarnya. Kalau untuk yang nggak suka pedas kayak aku, Lina gitu, ini cocok. Pedasnya tuh masih bisa dinikmatin. Overall enak. Review jujur Nasi Kandar Pelita. Mungkin ekspektasi kita tuh tinggi itu untuk Nasi Kandar Pelita. Jadi menurut aku tuh biasa aja sebenarnya. Enak, emang enak, tapi biasa aja. Itu di Jakarta itu ada yang lebih enak juga dari Nasi Kandar Pelita ini. Jadi kalau kamu mau tetap penasaran, mau dimampirin, ini tetap layak kok untuk dimampirin. Sekarang kita ke KLCC lagi. Soalnya ini anak kecil nih, ini si bocil nih, dia belum makan, nggak bisa makan di sini. Rata-rata pedes. Jadi kita makan di Surya KLCC. Ya.
Ini udah di Jalan Petaling Street. Five-nya itu kayak pasar baru. Kalau di Jakarta itu mirip banget. Bedanya pasar baru sepi, ini Jalan Petaling tuh rame. Tuh. Ini mirip banget, bener-bener mirip sama pasar baru. Lurus, ya udah lurus. Ini di sini tempat foto-foto biasanya. Kalau mau lihat, yuk kita masuk aja ke dalam. Nggak usah foto ya, videoin aja tuh. Ceng jeng. Jajanan. Kita cobain Quanqi. Quanqi. Apa nih? Quanqi Quanqi Store. Ini Michelin dari tahun 2016 sampai 2021, 23, 22 sama 23 aja nggak dapet. Sampai sekarang juga nggak dapet. Tapi ya coba kita lihat. Kita coba aja. Wow. Oh dia dapet itu, dia udah dapet apa? Apanya nih? Kue. Tusuk giginya. Tuh. Ini yang original. Ini yang apa ya? Yang ube deh kalau nggak salah deh. Coba aja deh. Iya. Enak sih deh. Enggak enak. Nggak terlalu manis. Enggak enak. Kalau di Indo tuh kayak apa ya? Kayak kue pepek, tapi dia Pepe. nggak sekenyal kue pepek. Agak lebih padat dikit. Jadi dia agak kenyal-kenyal. Tapi nggak yang kenyal banget. Ini bisa begini nggak kayak orang smartphone. Kita cobain ya ini. Ini apa sih ini? Apa namanya? Maksudnya judul nama itunya? Top Cookies katanya juga terkenal di Malaysia. Coba kita lihat, coba kita cobain ini juga. Bentuknya begini. Tuh. Dia nastar, tapi kayak croissant. Dia punya luarnya. Agak unik sih. Cobain aja. Coba deh. We like to meet. I have a very good relationship with President Xi, and we're going to see what happens. China earlier accused the US of deliberately causing panic over sweeping new rare earth restrictions that reignited tensions between the two Dia agak countries. unik ya. President Trump threatened additional Jadi adonannya kayak nastar. after Beijing unveiled measures Luarnya to kayak cement kosong. its dominance in rare earth Dalamnya The Commerce Ministry said the US nanas, consulted and nanas nastar. Jadi ini agak unik. aimed at protecting Ini national boleh banget. Ini recommended kalau yang ini. US President Habis dari hotel mandi dulu kita mau ke Durian Bros. Jadi tadinya itu kita mau ke Durian Man ya Mia. Tapi itu jauh sekali dari pusat kota. Itu kalau hitung-hitung kita punya ongkosnya sekali jalan itu 200.000. Bolak-balik aja 400.000. Belum makan duriannya mungkin bisa 1 juta.
Jadi ini di sini ada Durian Man. Durian Bros. Itu dia punya ada menu platter. Jadi satu platter itu dia ada blackthorn-nya juga, ada musang king-nya juga, ada beberapa macam, ada 5 macam kalau nggak salah. Jadi itu disediain sebenarnya buat orang cobain dulu sebelum beli satu butir. Kita pesen itu aja biar nyobain semua. Toh kita juga kolesterolnya tinggi juga dua-duanya. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Ya kita cobain aja deh. Yuk, yuk bocil, come on. Jinjing. Cepet amat ya berarti yang kemarin ramai itu ya. Ini tempat yang kemarin inget nggak yang ramai banget? Ini sore-sore sebelum ramai nih kayak begini nih modelnya nih tuh. Tuh. Waktu lagi belum terlalu ramai, tapi ntar kalau udah sorean, wah itu ramai banget. Ini makannya urutan ya guys. Jadi Dari sini, ya. Nih, dari sini Ya. sampai sini, habis Ya. itu sini. Karena ini yang dari yang paling tawar Sampai yang paling manis. ke yang paling strong. Ternyata yang lebih strong itu Musang King daripada Blackthorn loh, jangan salah. Jadi kita cobain berdasarkan urutan, oke? Ya. Ini yang spesial punya nih. Kita yang spesial. Agak pahit. Agak pahit. Tapi yang spesial aja enak. Ini baru tingkat 1 ya. Apalagi tingkat 5. Bijinya segini. Yang hulu. Bulu. Ini sama sekali nggak ada pahitnya, manis banget. Ini manis banget, itu manisnya tuh kayak gula gitu loh. Manis banget, wah parah ya. Tapi atau enggak? Nih, Ingat ya, ini baru tingkat 2 loh, belum tingkat 5. red brown. Ini red brown. Udang merah. Ya. Agak asam ya? Enggak lah. Diam. Nggak ada yang fail sampai sekarang. Sampai tingkat 3 nggak ada yang fail. Gak suka ya? Manis, ya sedikit. Pahit itu sedikit banget. Aku liatin ya, setiap yang kesini, setiap meja itu pesen yang platter semua. Mungkin semua mereka pengen nyobain, sama kayak kita. Sama-sama yang mana enggak? Lagi. Sama. Tingkat 4, Blackthorn. Blackthorn. Nah, Balik. balik. Blackthorn. Makan dulu, aku kasih Blackthorn. Epic, mainkan. Nah, Nah, nah kok Enak banget ya. Emang agak
Iya Kang, tapi enak. Agak dong. Creamy banget. Pas banget, dia punya matangnya tuh pas banget. Bentar. Enaknya. Udah cukup nih segini. Ternyata ya Blackton itu seenak ini ya. Apalagi saking. Ini belum musangking loh. Terakhir. Terakhir ya. Yang Musangking. Yang terakhir musangking. Mbak. Yang mana? Tanah. Satu. Tas. Langsung. Udah buat apa? Jangan, mami cobain dikit. Kesian dia. Iya tuh. Dia lebih creamy. Ada rasa pahitnya dikit, tapi pahitnya tuh kayak pahit apa ya? Enak. Dari sini nggak ada yang nggak enak. Musangking tuh ternyata ada aroma-aroma apa gitu ya, kayak aroma nggak tahu aroma apaan yang nggak ada, yang nggak bisa dirasain tuh di duren-duren di Indo. Nggak tahu aroma apaan. Jadi kesimpulannya ternyata enakan musangking daripada Blackton. Blackton enak, tapi musangking lebih enak. Karena dia musangking tuh ada aroma wangi-wangi buah apa gitu, nggak tahu deh. Jangan dong. Bijinya cuma segini. Enak semua. Jadi satu tempat kita bisa cobain 5 jenis durian. Worth it lah. 90 ringgit. Jadi kira-kira 360.000. Oke lah. Jadi lain kali kalau emang kan kita udah tahu nih rasanya. Jadi kalau mau makan durian utuh, musangking. Karena seenak itu. Ronde kedua. Ini cuma 61 ringgit. Jadi itu sekilonya tuh 62 ringgit ya. Ini nggak ada sekilo. Tuh. Harga segini 61 ringgit itu worth it banget. Kalian harus coba di Durian Bros. Kalau ke KL ini rekomendasi ya. Durian Bros. Puas. Ini terkenal juga. Ini antrian Damaskus yang kemarin kita beli tuh. Antrinya segini banyak. Tapi kalau kemarin antriannya nggak begitu banyak. Kalau segini banyak, saran aku nggak usah. karena biasa aja. Dan lebih enak kebab di Indo daripada itu. Beneran, cuma rasa asem doang.
di mall lebih nggak ngantri Moon rotinya. Tadi kan ngantri banget, di mall nggak terlalu ngantri. Ini Linan itu. Kita beli dari tadi lebih dari 1 jam, lebih malah mungkin hampir 2 jam tapi masih anget. Chinese beef roti, ini apa Chinese? Bener ya? Mon Chinese beef roti, ini masih anget. Isinya enak. Ini enak. Jadi dia model-model tuh kayak tekstur roti prata, tapi dalamnya daging. Bener, enak. Dagingnya tuh enak. Rotinya juga, ininya juga enak. Naikin. Pasti aja doyan loh. Tengah aja deh, ntar biar bisa makan nasi. Kalau ini rekomen. Antri tapi. Nanti kita ada nasi Hainam lagi yang terkenal juga. Jadi kelihatannya ini tempatnya strategis ya di Bukit Bintang. Kemana-mana tuh dekat, tinggal jalan kaki. Ke Alor bisa, ke Pavilion bisa, semua tinggal jalan kaki. Di Pavilion juga ada Fahrenheit, banyak deh. Kita cobain nasi Hainam yang tadi kita beli. Ini hotel sih kurang banget ya, dia punya penerangannya. Sini. Tuh. Wow. Susah makan di tempat tidur karena dia punya kuahnya tuh. Ini kuah kecap. Kuah apa ya? Kuah kecap asin ya. Enak, dia punya nasi Hainam itu ada wangi-wangi apa? Nggak tahu sih wangi apaan ya. Nggak terlalu basah. Dia lebih kering daripada nasi Hainam di Jakarta. Overall sih enak. Mungkin reviewnya cukup sampai di sini. Besok kita udah balik ke Jakarta. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ada bilang. Biye.